Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Paskaria Nyiring dengan NIP 2002 0010202505 Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025, kelas 104, kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas agenda 1 terkait modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang mana tugas tersebut menugaskan kami untuk memilih nama tokoh, tempat, monumen ataupun tugu yang bersejarah yang berkaitan dengan motivasi kami sebagai seorang ASN. Pahlawan yang saya ambil di sini adalah tokohnya Bapak B.J. Habibie dan juga Tugu Pahlawan yang ada di Surabaya. Yang pertama ada Bapak B.J. Habibie. Mengapa saya mengambil Bapak B.J. Habibie? Yang pertama, saya melihat ada nilai-nilai kepahlawanan yang nyata yang bisa saya petik dari sosok beliau, yaitu yang pertama ada pengabdian tanpa batas, mana beliau ini rela untuk kembali ke Indonesia dari karir cemerlangnya yang ada di Jerman. Kemudian yang kedua, intelektualitas untuk bangsa. Bapak B.J. Habibie ini juga seorang penemu yang mana disebutkan menjadi seorang Bapak Teknologi Indonesia yang disebut juga penemuannya sebagai faktor Habibie. Kemudian yang ketiga, pelopor demokrasi dan reformasi yang meletakkan fondasi kebebasan pers dan undang-undang demokrasi. Poin yang kedua, kenapa saya memilih Bapak B.J. Habibie, yaitu tentang relevansinya dengan ASN. Jadi karakter beliau itu sesuai dengan sifat-sifat atau value core yang harus dimiliki oleh seorang ASN, yang mana nilai-nilai beliau itu sangat mencerminkan core value berakhlak yang wajib dimiliki oleh setiap ASN. Beliau juga mengutip sebuah kutipan, saya juga mengutip sebuah kutipan dari kata-kata beliau, yaitu tanpa cinta kecerdasan itu berbahaya, yang mana kita harus memiliki kecerdasan itu berbarengan dengan rasa cinta. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas, tulus hati, dengan cinta, jadi kecerdasan itu tidak menjadi bumerang bagi diri sendiri, melainkan untuk bermanfaat untuk diri sendiri, lingkungan, dan juga bangsa. Kemudian di sini ada 3 poin penting yang saya garis besarkan dari nilai kepahlawanan seorang Bapak B.J. Habibie. Meneladani integritas, kecerdasan, dan pengabdiannya untuk negeri. Yang pertama itu ada cinta tanah air dan pengabdian total. Di sini ada loyalitas yang terjadi, yang mana beliau itu rela meninggalkan posisi tingginya di luar negeri demi membangun Indonesia. Beliau rela meninggalkan jabatannya yang sudah sangat tinggi di sana untuk kembali ke Indonesia dan mengabdi serta membangun Indonesia. Motivasinya bagi saya yang relevan dengan seorang ASN adalah saya atau ASN itu harus memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi tidak egois, tidak apatis seperti itu. Kemudian yang kedua, ada kecerdasan dan inovasi tiada henti. Di sini yang berkaitan dengan kompeten dan adaptif, keahlian yang diakui dunia, dan inisiatif mengembangkan industri strategis. Jadi kompetensi beliau tidak perlu diragukan lagi karena sudah sangat diakui oleh dunia, dan motivasinya untuk saya sebagai seorang ASN adalah ASN itu harus terus belajar, meningkatkan kompetensi dan berinovasi untuk memberikan solusi yang terbaik. Kemudian yang ketiga ada integritas dan akuntabilitas. Di sini berkaitan dengan akuntabel. Jadi beliau ini adalah sosok pemimpin yang bersih di tengah krisis yang mana itu terjadi pada masa reformasi, dan juga pengambilan keputusannya yang strategis. Jadi beliau juga mengambil keputusan untuk membuat undang-undang otonomi daerah dan undang-undang anti monopoli. Motivasinya yang relevan dengan saya seorang ASN adalah ASN itu harus menjunjung tinggi kejujuran dan tidak menyalahgunakan kewenangannya.
Seperti itu. Jadi kita sebagai seorang ASN itu tidak boleh menggunakan, jabatan ataupun wewenang kita, secara tidak tidak benar. Kemudian selanjutnya, meneladani nilai berakhlak dari B.J. Habibie. Jadi ini adalah core value dari Bapak B.J. Habibie, beberapa yang bisa saya petik. Yang pertama itu kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Contoh teladan yang bisa saya ambil dari sosok Bapak B.J. Habibie ini yaitu Bapak B.J. Habibie ini berhasil meraih gelar insinyur dan doktor dengan predikat summa cum laude-nya di Jerman. Beliau itu menekankan pentingnya penguasaan iptek sebagai kunci kemajuan bangsa. Jadi sebagai seorang ASN kita harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas kita untuk menjadi seorang ASN yang berkompeten. Kemudian yang kedua adaptif, yang mana beliau ini terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Contoh keteladanannya yang bisa saya ambil yaitu dari beliau ini pencetus Habibie ekonomi untuk mengatasi krisis moneter dengan fokus pada industri hilir yang memiliki nilai tambah, mampu beradaptasi dari teknologi menjadi negarawan yang memimpin transaksi demokrasi. Jadi sikap adaptif beliau ini patut diteladani oleh seorang ASN. Kemudian selanjutnya berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, melakukan perbaikan tiada henti. Di sini contoh nyata dari keteladanan seorang Bapak B.J. Habibie yang saya ambil adalah beliau ini mengembangkan industri pesawat untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia, memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk beraspirasi, yaitu dia berhasil untuk membuat suatu penegakan yang mana dia mencabut larangan perpol dan kebebasan pers. Kemudian yang keempat ada harmonis. Beliau ini adalah sosok yang sangat suka menolong orang lain. Dia juga menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jadi tidak membeda-bedakan masyarakat seperti itu. Jadi contoh keteladanannya yaitu memimpin Indonesia dengan merangkul berbagai elemen masyarakat di tengah keberagaman. Rasa cintanya yang mendalam kepada Ainun menjadi cerminan bahwa beliau adalah sosok yang mampu menyeimbangkan kecerdasan dan hati, yaitu tadi berdasarkan kutipan yang sudah dia sampaikan, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Kemudian selanjutnya, motivasi pribadi saya, mengapa saya harus menjadi ASN yang berakhlak, yang menjadi contoh saya yaitu Bapak B.J. Habibie adalah yang pertama, menjadikan kompetisi sebagai pengabdian. Ya, yang mana meniru semangatnya sosok Bapak B.J. Habibie ini untuk terus selalu belajar dan menggunakan ilmu pengetahuan atau keahlian yang saya miliki untuk memberikan solusi dan inovasi di unit kerja saya. Kemudian yang kedua, integritas di atas segalanya, yang mana menjadi seorang yang mengemban tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Menjadikan setiap kebijakan atau pelayanan yang saya berikan berorientasi pada kepentingan terbaik masyarakat. Yang ketiga, motivasi saya yaitu menjadi loyalitas yang dapat memberi dampak. Yang mana saya ingin membuktikan kecintaan pada negara tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kinerja nyata, adaptif terhadap perubahan, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan instansi. Komitmen pribadi saya yaitu menjadi ASN yang tidak hanya cerdas, tetapi juga penuh integritas dan cinta untuk melayani Indonesia. Kesimpulan dan penutup, di sini saya menyimpulkan bahwa nilai-nilai kepahlawanan Bapak B.J. Habibie yaitu intelektualitas, pengabdian, dan integritas demokrasi itu adalah blueprint atau menjadi contoh bagi setiap ASN untuk mewujudkan core value berakhlak yang menjadi profesional yang berdampak bagi kemajuan bangsa. Terima kasih. Demikian topik pertama yang saya ambil yaitu tokoh sosok Bapak B.J. Habibie. Lanjut ke topik kedua yang akan saya bahas. Yang saya ambil yaitu adalah Tugu Pahlawan. Mengapa saya mengambil Tugu Pahlawan? Yang pertama-tama,
karena karena ini adalah menjadi simbol pengorbanan dan keteguhan. Sejarah singkatnya, Tugu ini dibangun untuk mengenang para pejuang yang gugur dalam pertempuran Surabaya, terutama peristiwa 10 November tahun 1945. Bentuknya itu setinggi 40 meter, menyerupai paku terbalik dengan 10 lengkungan dan 11 ruas, yang mana ini melambangkan peristiwa tanggal 10 bulan 11 atau bulan November pada tahun 1945. Nilai motivasi yang dapat diambil dari Tugu Pahlawan ini, mengingat dari sejarahnya, yaitu mengingat pengorbanan. Tugu ini menjadi pengingat bahwa tugas ASN adalah menjaga dan mengisi kemerdekaan yang telah dibayar mahal oleh pahlawan terdahulu. Totalitas dalam pelayanan adalah bentuk penghargaan tertinggi. Kemudian yang kedua, etos kerja konsisten. Filosofi api perjuangan yang tak padam melambangkan ASN harus memiliki semangat kerja yang konsisten dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan birokrasi dan melayani masyarakat. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu dari motivasi saya mengambil Tugu Pahlawan ini adalah menjadi sosok yang bisa bekerja dengan konsisten dan semangat pantang menyerah. Tidak mudah menyerah pada keterbatasan anggaran ataupun sumber daya ataupun keterbatasan lain yang bisa menghambat saya. Akhir kata, perjuangan kita saat ini adalah melawan kemiskinan, kebodohan, dan pelayanan publik yang buruk. Mari sama-sama kita tuntaskan dan lanjutkan perjuangan bangsa ini. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom.